Seperti yang Tuhan katakan, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan adalah mereka yang mau menerapkan firman Tuhan dan mau melakukan kebenaran. Orang-orang yang dapat sungguh-sungguh bersaksi bagi Tuhan adalah mereka yang juga mau menerapkan firman-Nya dan dapat dengan sungguh-sungguh berdiri di pihak kebenaran. Orang-orang yang menggunakan tipu daya dan melakukan ketidakadilan, semuanya yang tidak memiliki kebenaran, dan mereka semua mempermalukan Tuhan. Siapapun yang terlibat pertikaian di dalam gereja adalah kaki tangan dari jelmaan iblis. Dan orang-orang seperti ini sangatlah jahat. Orang-orang yang tidak berpengertian dan tidak mampu berdiri di pihak kebenaran, semuanya memendam niat jahat dan menodai kebenaran. Orang-orang ini sangatlah jelas merupakan representasi iblis. Mereka tidak mungkin ditebus dan tentu saja merupakan sasaran penyingkiran. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk tetap selalu setia mendengarkan segala renungan harian yang saya ambil dari kitab suci. Hari ini tema khotbah saya ambil dari Lukas 6 ayat 45. Sebelum kita membahas tentang hal ini, saya mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini, di mana Engkau menjagai kami sepanjang malam Bapa, dan kami menerima sukacita saat kami bangun. Bapa, berkatilah Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan di dalam menyampaikan segala kebenaran firman-Mu, dan berkatilah mereka yang tetap selalu setia untuk mendengarkan segala apapun tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih ya Yesusku. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara, saya ambil tema di dalam Lukas 6 ayat 45. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan harta yang baik dari hatinya, dan orang yang jahat mengeluarkan harta yang jahat dari hatinya. Karena yang melimpah dari hatilah yang dikatakan mulut. Ayat ini menunjukkan beberapa prinsip untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Kita dapat membedakan yang baik atau yang jahat dari niat, motivasi, dan kinerja seseorang secara konsisten. Karena apa yang dia katakan dan dia lakukan persis seperti yang ada di dalam pikirannya. Saya harap Anda bisa mengerti dengan perkataan saya ini. Orang baik memiliki niat baik di dalam hatinya dan memiliki hati nurani serta akal sehat. Jika orang baik yang benar-benar mengejar kebenaran melakukan sesuatu yang melanggar nilai moral atau melakukan sesuatu yang jahat, dia akan merasa dan dituduh di dalam hatinya. Dan orang yang berhubungan dengannya dapat melihatnya dia merasa berutang dan dapat bertobat. Apa yang dimiliki orang jahat dalam hatinya adalah kejahatan. Betapa jahatnya perbuatan orang jahat. Dia mengira itu adalah kemampuannya dan metodenya sampai telah mencapai tujuan. Dan dia merasa bahwa dia lebih baik dari orang lain. Jadi, dia tidak menyesal dan dia tidak membenci dirinya sendiri. Bahkan merasa lebih mampu dari orang lain. Merendahkan orang lain, ini adalah orang yang jahat. Oleh karena itu, orang jahat tidak menyesal setelah melakukan kejahatan dan tidak memiliki hati nurani. Dia menyukai kejahatan
dan dia berpikir bahwa dia harus seperti ini. Dan ini adalah perilaku normal, sehingga orang tidak dapat melihat penyesalan dan perubahan mereka. Seperti yang Tuhan katakan, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan adalah mereka yang mau menerapkan firman Tuhan dan mau melakukan kebenaran. Orang-orang yang dapat sungguh-sungguh bersaksi bagi Tuhan adalah mereka yang juga mau menerapkan firman-Nya dan dapat dengan sungguh-sungguh berdiri di pihak kebenaran. Orang-orang yang menggunakan tipu daya dan melakukan ketidakadilan, semuanya yang tidak memiliki kebenaran, dan mereka semua mempermalukan Tuhan. Siapapun yang terlibat pertikaian di dalam gereja adalah kaki tangan dari jermaan iblis. Dan orang-orang seperti ini sangatlah jahat. Orang-orang yang tidak berpengertian dan tidak mampu berdiri di pihak kebenaran, semuanya memendam niat jahat dan menodai kebenaran. Orang-orang ini sangatlah jelas merupakan representasi iblis. Mereka tidak mungkin ditebus dan tentu saja merupakan sasaran penyingkiran. Setelah belajar membedakan antara orang baik dan orang jahat, Anda perlu memperlakukan orang yang berbeda dengan prinsip yang sesuai. Jika ada pelanggaran atau watak kerusakan yang tersingkapkan terhadap orang baik yang mengejar kebenaran, kami tetap memberikan kasih dan bantuan. Bahkan, jika mereka memiliki prasangka dan penilaian tentang diri mereka sendiri, kita harus memperlakukan mereka sebagai mana mestinya. Bersikap toleran dan tidak boleh menekan, menolak, mengutuk, dan memukuli orang sampai mati dengan satu tongkat. Ketika berhadapan dengan orang jahat, Anda harus membedakan mereka dan kemudian meninggalkan mereka. Anda harus menarik garis yang jelas, dan Anda tidak boleh mengikutinya dan melakukan kejahatan. Jalan mana yang Anda percayai kepada Tuhan? Ini masalah prinsip. Siapa yang bisa taat dan siapa yang bisa berdiri di sisi orang yang benar. Hanya dengan memasuki kebenaran dan belajar membedakan, baru bisa menjauhi dari kejahatan. Di sini saya mengajarkan Anda bukan berarti kita harus berteman dengan orang-orang yang jahat. Tetapi perilakunya janganlah kita ikuti. Sebaliknya, sebagai orang yang taat dengan firman Tuhan, harusnya kita bisa mengubah orang tersebut secara perlahan. Misalnya dengan menasihatinya dan memberikan petua-petua yang baik kepadanya agar ia mau berubah. Sifat dan karakter manusia tidak bisa diubah secara cepat. Dengan begitu, ia harus dilakukan secara bertahap. Karena secara pribadi, saya pun seperti itu. Apapun karakter saya, bawaan saya dari lahir, itu bisa diubah dengan cara melakukan dan meniru hal-hal yang baik di dalam kehidupan saya. Jadi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selagi kita hidup, lakukanlah apa yang terbaik, apa yang bisa berguna, dan mengubah orang untuk menuju hal yang lebih baik lagi. Karena semasa hidup itulah kesempatan kita untuk melakukan apa yang menyenangkan bagi Tuhan. Jadi, jangan sia-siakan hidupmu dengan melakukan hal-hal yang membuatmu jauh daripada Tuhan. Dan saat ini, saya mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku, di mana kami sudah mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan, ubahkan hati kami Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Mungkin kami tidak sempurna ya Bapa di mata-Mu, tapi segala sesuatunya itu bisa berubah oleh karena kehendak-Mu ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dan apapun yang kami lakukan, baik di dalam rumah tangga kami, di tempat pekerjaan kami, di tempat studi kami, dan dimanapun itu Tuhan. Biarlah Tuhan, kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami
untuk mencontoh apa yang baik di hadapan-Mu. Saat pagi hari ini Bapa, jaga dan lindungilah kami Tuhan. Sebentar juga kami akan pergi beraktivitas. Biarlah kiranya Tuhan menjagai dan melindungi kami dimanapun kami berada. Kami akan percaya saat kami serahkan semua apapun yang kami lakukan, Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan jalan. Terima kasih Allah Bapakku, Engkau sungguh baik. Engkau yang memelihara hidup kami. Dan biarlah saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudaraku, lakukanlah hal yang terbaik buat Tuhan dan orang-orang di sekitarmu. Maka Tuhan akan mengubah hidupmu dan hidup bersama Yesus ada dalam kemenangan. Haleluya. Terima kasih. Amin.